Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bintang Bayu Ganesha Putra. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Malang, jurusan Administrasi Niaga dari Prodi D4 Manajemen Pemasaran. Nah, di dalam video ini saya akan membahas apa sih pengertian dari perilaku konsumen itu sendiri, dan saya akan juga memberikan contoh perilaku konsumen yang ada pada zaman modern ini. Nah, pengertian secara umum, perilaku konsumen adalah semua tindakan, kebiasaan, dan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok ketika mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dengan kata lain, perilaku konsumen menggambarkan bagaimana dan mengapa konsumen memilih suatu produk, dari mulai niat membeli hingga setelah pembelian dilakukan. Nah, kemudian saya akan memberikan salah satu fenomena perilaku konsumen yang menarik untuk dibahas nih, yaitu penggunaan pay later dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu pengertian pay later. Nah, pengertian pay later sendiri adalah layanan keuangan yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang atau jasa sekarang dan membayarnya di kemudian hari. Sistem ini mirip dengan kredit, tetapi biasanya lebih mudah digunakan karena terintegrasi langsung dengan aplikasi e-commerce atau layanan digital, seperti contohnya Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab, dan lain-lain. Paylater itu sendiri sangat erat keterkaitannya dengan perilaku konsumen, dikarenakan mencerminkan cara konsumen mengambil keputusan dalam membeli suatu produk atau jasa. Paylater sendiri mempengaruhi motif, cara berpikir, dan kebiasaan belanja konsumen dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya paylater, banyak konsumen yang mengubah pola hidup belanja dari tunai menjadi kredit digital, yang berdampak pada bagaimana mereka merencanakan keuangan, menilai kebutuhan, dan mengontrol pengeluaran mereka itu sendiri. Dengan adanya paylater itu sendiri, dapat memudahkan seseorang yang kekurangan dalam finansial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, di sini kita bisa ambil contoh, Sinta ingin membeli sebuah baju di Shopee dengan harga 500.000. Sedangkan gajinya itu baru cair minggu depan. Nah, jadinya ia memilih menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Later dan membayar bulan depan tanpa harus menunggu gajian. Nah, di sisi lain, Sinta juga memiliki 500.000 nih misal. Dia menggunakan metode pembayaran Shopee Pay Later dengan jangka waktu 3 bulan lah. Nah, dia itu tidak harus langsung menggunakan 500.000 itu untuk membayarnya, bisa dicicil. Nah, dengan kata lain, Sinta juga mungkin kan memiliki kebutuhan lainnya. Nah, itu bisa dikondisikan lagi uang 500.000 itu, bisa dibagi lagi lah. Warga Indonesia doyan ngutang. Hal ini bukanlah isapan jempol belaka. Masyarakat Indonesia terpantau semakin rajin membeli barang menggunakan sistem buy now, pay later. Hal ini terjadi di tengah penurunan daya beli yang terus menurun. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat piutang pembiayaan pay later oleh perusahaan pembiayaan atau multi-finance per Agustus 2024 meningkat 89,2% secara tahunan menjadi 7,99 triliun rupiah. Besaran ini juga meningkat dari bulan lalu yang mencatatkan kenaikan 73,55% year on year per Juli. Nah, sesuai cuplikan video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pay later sudah menjadi hal yang biasa dalam kehidupan sekarang ini. Kenapa sih mereka lebih memilih pay later daripada membayar secara langsung? Mungkin yang pertama yaitu mudah dan praktis. Konsumen tidak perlu ke bank, cukup daftar lewat aplikasi dan bisa langsung digunakan. Hal ini membuat masyarakat lebih praktis dan cepat dalam bertransaksi tanpa uang tunai. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia, terutama anak muda atau yang biasa kita sebut dengan Gen Z, terbiasa dengan transaksi online dan gaya hidup serba digital. Pay later ini dianggap sebagai simbol modernitas dan cara pembayaran kekinian. Banyak orang menggunakannya bukan karena kebutuhan, tapi juga agar tidak ketinggalan tren. Nah, itu
tren yang buruk menurut saya. Kemudian yang ketiga, banyak masyarakat menggunakan paylater untuk memenuhi kebutuhan mendesak seperti membeli pulsa, tiket, atau kebutuhan rumah tangga saat dana belum tersedia. Paylater membantu mereka mengatur waktu pembayaran dan tetap bisa memenuhi kebutuhan tanpa menunggu gajian. Ini membuat paylater terasa menyelamatkan keadaan finansial jangka pendek mereka. Nah, dampak dari penggunaan paylater itu sendiri juga ada beberapa yang positif, namun kebanyakan itu negatif. Dampak yang positif yaitu membantu kebutuhan mendesak, kemudian meningkatkan daya beli masyarakat, mendorong transaksi digital, dan memberikan fleksibilitas keuangan. Sedangkan dampak negatifnya dari paylater itu adalah meningkatkan perilaku konsumtif yang tidak beraturan, kemudian resiko gagal bayar atau denda, ketergantungan pada kredit digital, dan mengurangi kontrol keuangan pribadi. Kenapa sih saya mengambil fenomena perilaku konsumen yang terjadi saat ini berupa paylater? Dikarenakan contoh tersebut sudah terjadi pada teman saya sendiri. Ya mungkin menurut orang-orang paylater itu dianggap buruk karena menyusahkan diri sendiri dan menambah tanggungan. Tetapi menurut saya pribadi fine-fine aja sih, selagi orang itu bisa membayar tepat waktu. Dan pepatah juga mengatakan, tanpa hutang hidup itu jadi kurang menantang. Jadi menurut saya pribadi sih oke saja kalau misal menggunakan paylater itu sendiri dengan tanda kutip keadaan mendesak. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat saya pada paylater dalam kehidupan sehari-hari. Dapat saya simpulkan bahwa keterkaitan antara paylater dan perilaku konsumen menunjukkan bahwa inovasi finansial digital mampu mengubah pola pikir dan perilaku pembelian masyarakat. Konsumen yang bijak akan menggunakan paylater sebagai alat bantu keuangan, bukan sebagai alasan untuk berbelanja tanpa perencanaan. Perilaku konsumen dalam menggunakan paylater mencerminkan bagaimana teknologi mempengaruhi gaya hidup dan keputusan pembelian. Di satu sisi, paylater memberikan kemudahan dan fleksibilitas. Namun, di sisi lain, konsumen perlu memiliki kesadaran finansial dan pengelolaan keuangan yang bijak agar tidak terjebak dalam hutang konsumtif. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.